zaman dahulu hingga kini, di belahan dunia manapun pasti akan ada aturan terkait dengan penerimaan pajak. Di Indonesia pun sudah memiliki aturannya sendiri dalam mengatur penerimaan pajak negara. Namun pemirsa, sudahkah Anda mendengar terkait dilahirkannya undang-undang baru mengenai perpajakan? Tepat pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu, DPR RI bersama pemerintah tengah mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau akrab disebut sebagai RUU HPP. Dan kini pemerintah pun telah resmi menandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu. Melihat dari salinan UU HPP ini, beberapa di antaranya mengatur mengenai pengampunan pajak. UU HPP juga mengatur tentang penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Kemudian, hal lain yang diatur adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari angka 10% menjadi 11%. Berlaku pada 1 April 2022 dan kemudian akan kembali dinaikkan pada 1 Januari 2025. Lantas pemirsa, apa tanggapan masyarakat terkait kebijakan yang sudah lahir saat ini? Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Karawang. Wah, luar biasa ya, ternyata walaupun hari Jumat, tapi penontonnya tetap banyak loh. Apa kabar Bapak, Ibu, sehat? Semoga pemirsa yang di rumah juga sehat selalu ya. Bersama saya, Sabila di Bilik Bincang. Tentunya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam beberapa waktu ke depan ngobrolin soal kebijakan dan peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah nih. Dan pastinya penting banget buat kita semua karena dampaknya besar buat masyarakat secara luas. Pemirsa, saya tuh senang banget ya kalau ngadain acara di tengah-tengah area publik gini, apalagi di mall Bung Mike. Karena selain penontonnya banyak, antusiasnya luar biasa. Pulang-pulang saya juga bisa belanja, jalan-jalan, makan-makan deh. Gimana? Ibu-ibu pasti bisa relate kan sama saya? Duh Bung Mike, kenapa sih? Kok kamu kayaknya resah bener? Sorry Mbak, aku lagi fokus soalnya nih. Ngelihat grup keluarga lagi rame banget. Serius? Jangan-jangan kita satu keluarga lagi. Soalnya grup keluarga aku lagi rame juga. Serius, Mbak? Coba deh, kamu cek deh. Emang di keluargamu lagi ada apa sih? Ini loh Mbak, mereka tuh lagi pada bahas apa tentang UU HPP itu, apa undang-undang himpunan peraturan perpajakan itu loh. Oke, emang kenapa tuh sama UU HPP itu? Ya kan soalnya di situ dibilang banyak pajak kita yang naik tuh. Nah di saat pandemi kayak gini kan berarti kalau pajak naik berarti barang-barang tuh harganya naik semua, pusing dong. Loh, justru itu Bung Mike. Di sini kita ngadain diskusi supaya untuk meluruskan persepsi masyarakat tentang peraturan ini. Oke, Bung Mike, daripada kita ngobrol berdua aja, padahal kita punya narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita panggil narasumber kita yang luar biasa, gimana kalau kita lihat video tayangan berikut ini tentang pendapat masyarakat terkait UU HPP ini. Mari kita saksikan. Harga mau nggak mau kita naikin. Pembeli kan sulit. Ya cuman karena ini kan keputusan dari pemerintah. Aduh, saya kurang setuju ya. Karena kan kita di sini juga pedagang-pedagang kecil, udah gitu otomatis kalau pajak naik, semua bahan pokok pasti naik juga kan. Ya nggak setuju lah, pajak ditaikin. Imbasnya pasti semua pada naik. Ya cuman karena ini kan keputusan dari pemerintah. Kita ya bisa cuma patuh aja gitu kan. Bahan pokok naik otomatis harga mau nggak mau kita naikin. Ya nggak setuju lah undang-undang perpajakan ditaikin. Otomatis barang makin naik. Ya pembeli makin sulit. Pajak tersebut kan uang rakyat juga. Ya mungkin pengelolaannya yang benar gitu, yang sesuai tepat dan tujuan gitu. Pajak segala mau ditaikin, lagi pandemi begini, suami aja kerja lagi nganggur. Wah, Bung Mike, kalau kita lihat tadi video tayangan dari pendapat masyarakat, sepertinya banyak penolakan dan juga menuai kritik ya Benar, UU HPP ini. Yes. Gimana Bung Mike, menurut kamu gimana? Ya pasti sih Mbak, ya ini aja aku tuh udah banyak banget pertanyaan tentang undang-undang ini. Oke. Tapi Bung Mike tahan dulu pertanyaannya, karena kita akan panggil nih narasumber kita yang pertama,
public figure, cantik, dan udah eksis sejak tahun 2000-an lalu. Dan bukan cuma pemain sinetron, film, dan segala macamnya, tapi sekarang pun sudah merambah ke dunia usaha. Ini dia Mbak Ririn Dwi Ariyanti. Halo Mbak Ririn, silakan duduk-duduk Mbak. Ya, silakan Mbak duduk di tengah. Wah, Mbak Ririn, Bang Mike jangan gitu dong. Jangan langsung terpesona gitu dong. Bung Mike, tau gak sih Mbak Ririn ini baru ulang tahun, tapi kelihatannya tetap awet muda ya, gak pernah tua. Halo, Ya halo Mbak Ririn, semuanya. apa kabar nih? Baik. Mbak Ririn, boleh dong diceritain sedikit, gimana nih kesehariannya? Seharian ya alhamdulillah tetap aktif bekerja. Sempat ada juga sih masanya ada beberapa bulan aku off juga ngalamin itu. Kita adjust dengan situasi yang baru kan di dunia sekarang dengan adanya pandemi, tapi sekarang udah mulai semua aktivitas sudah mulai ya new normal. Kembali normal ya, Ya Mbak Ririn? normal dengan tentunya dengan peraturan di masa pandemi ini juga ya, tapi udah lebih berjalan lah aktivitasnya gitu. Wah, luar biasa. Mbak Ririn, ngomongin soal karir nih Mbak Ririn. Kita dengar kan Mbak Ririn juga punya usaha ya. Iya. Nah, ngomongin soal usaha, ternyata kan usaha ini pasti bakal berdampak banget nih sama UU PPN ini. Nah, UU HPP ini maksud saya. Nah, Mbak Ririn udah tahu belum soal UU HPP ini? Yang aku baru tahu ini baru disahkan tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Malah justru nih dengan datang ke acara ini aku jadi mau tahu lebih banyak lagi seperti apa nanti penerapannya, terus cara kerjanya gimana. Oke, jadi menurut Mbak Ririn peraturan ini harus lebih disosialisasikan lagi. Harus ya? lebih disosialisasikan lagi pasti. Untuk apalagi untuk secara menyeluruh ya. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha, untuk Setuju masyarakat. Ya. Mbak Ririn, mumpung ada Mbak Ririn Ya. juga nih selaku pengusaha yang juga bisa mewakili suara rakyat. Ada baiknya kita panggil juga nih narasumber kita selanjutnya. Seorang pakar ekonomi dan juga peneliti di Indef yang sangat vokal nih dalam menyuarakan pendapatnya tentang kebijakan-kebijakan yang baru diberlakukan oleh pemerintah. Nah, siapa lagi kalau bukan ini dia, kita sambut Mas Abra Talato. Silakan Mas, silakan masuk. Wah, kelihatan fit sekali ya Mas Abra ini ya. Mas Abra, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke, gimana nih Mas? Ceritain juga dong sedikit soal kesibukannya. Ini saya mau cerita sedikit aja sebagai pembuka. Boleh Mas, silakan. Waktu pemerintah dan DPR sedang membahas RUU HPP ini, kami mencoba nih melakukan survei ke para netizen terkait dengan salah satu contohnya itu wacana mengenakan PPN pada sembako. Ternyata 70% netizen itu menolak dan kecewa terhadap wacana tersebut. Tapi untungnya pemerintah merespon dan mendengar adanya penolakan ini dan akhirnya memang tidak dimasukkan di dalam undang-undang HPP ini. Ini menjadi gambaran aja sih keseharian kerja kami gitu. Mas Abra sendiri melihat secara global UU HPP ini seperti apa? Apakah sudah ideal untuk diterapkan di tengah-tengah pandemi seperti ini? Kita tahu keuangan negara juga sedang sulit, berat ya. Kemudian di sisi lain kebutuhan untuk mendanai pembangunan termasuk juga untuk membiayai kebutuhan masyarakat dalam hal misalnya bantuan sosial, kemudian juga subsidi-subsidi yang lain, ini kan butuh dana. Nah kebutuhan dana ini kan juga artinya perlu sumber penerimaan ya. Maka dari itu sebetulnya ini momentum reformasi perpajakan ini memang sangat tepat. Karena negara-negara ini juga melakukan, nah tinggal bagaimana reformasi perpajakan ini memang bisa dilakukan dengan adil dan juga dengan transparan. Supaya masyarakat tidak melihatnya ini memandang ini kok lagi-lagi masyarakat yang diuber-uber. Padahal bukan masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah, tapi memang menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan kita. Kalau saya melihat secara niatan pemerintah itu punya arah memang ingin membuat kebijakan perpajakan yang lebih adil dan juga lebih transparan.
Gitu. Oke, jadi Mas Abra melihat bahwa peraturan ini sebenarnya sudah tepat untuk dikeluarkan karena negara-negara lain pun juga sudah mulai menyesuaikan perpajakannya gitu ya Mas ya. Jadi memang yang penting tujuannya adalah adil untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat lagi yang dibebani, ya kan? Bung Moy pasti bisa relate nih. Oke, wah pemirsa pembahasan kita makin seru ya. Tapi masih banyak banget obrolan-obrolan seru yang bakal kita tanya-tanyain ke narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bilik Bincang. Pajak mau ditaikin. Rakyat kecil sih berat. Ya buat kami sih nggak masalah. Aduh, pusing dah. Besar sekali pengaruhnya untuk jualan masa pandemi. Adanya pandemi saat ini kami tidak berdampak. Karena malah permintaan sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang WFH itu pada menanam pohon, khususnya tanaman hias. Pandemi aja orderan udah sepi. Apalagi pajak mau ditaikin. Aduh, pusing dah. Ditaikin pajak, otomatis kita belanja mahal semua dah. Nah, untuk masalah kenaikan pajak, ya buat kami sih nggak masalah. Halo pemirsa, balik lagi di Bilik Bincang Publik. Wah pemirsa tadi kita udah ngobrolin ya sedikit permukaan tentang UU HPP ini. Nah tapi balik lagi ke UU HPP. Bung Mike aku mau nanya deh, kamu resah gak sih? Pandemi itu udah 2 tahun berjalan, hampir 2 tahun lah ya. Tapi kayaknya belum selesai-selesai. Terus ada lagi berita baru tentang kenaikan PPN. Kalau kamu gimana ngelihatnya Bung Mike? Ya aku udah pasrah aja deh, pusing Mbak. Ya soalnya kan aku di rumah tuh bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga. Dan kalau lagi pandemi gini, terus PPN naik, harga pada naik, sedangkan kerjaan belum normal banget. Setuju banget. Tapi Bung Mike mungkin kamu mau nanya-nanya nih sama Mbak Ririn. Selaku pengusaha gitu, coba silakan. Boleh dong Mbak Ririn, aku boleh nanya? Iya. Nah Mbak Ririn nih kan sebagai pelaku usaha juga nih. Dan dari kenaikan PPN ini, itu Mbak Ririn gimana menyikapi harga jualnya produk-produk yang Mbak Ririn ini jual? Iya memang pasti penyesuaian ya. Kita juga harus lihat juga nih kebijakan ini diberlakukan juga pasti ada alasannya pemerintah kenapa melakukan ini. Itu untuk apa juga. Ya itu dia ya harus struggling. Emang benar seperti kita harus struggling di masa pandemi ini ya kita harus struggling lagi juga untuk di segala situasi di kedepannya akan seperti apa. Makanya kadang-kadang belajar banyak juga seperti ini bagus juga buat kita ke depan. Jadi kita tahu, oh di depan akan terjadi apa nih, langkah berikutnya apa. Oke ini udah disahkan, nanti akan ada potensi jadi seperti apa, pasti akan ada penyesuaian lagi seperti apa. Nah dari sekarang tahu, mudah-mudahan ya kalau dari sekarang kita udah tahu kita bisa adjust gitu, bisa beradaptasi lebih cepat. Jadi sama situasi juga kita nggak kaget gitu. Nah Bung Mike, tadi kita udah ngobrol sama Mas Abra selaku pakar ekonomi, ngobrol juga sama Mbak Ririn. Ada baiknya kita langsung panggil aja kali ya. Ini dia perwakilan dari anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PAN di Dapil Sumatera Selatan 1. Ya, oke, langsung aja kita panggil ini dia Bang Hafiz Thohir. Halo Bang, silakan duduk Bang. Wah, saya senang deh. Narasumber kita tuh hari ini kelihatan fit banget walaupun lagi pandemi, walaupun banyak pertanyaan soal UHPP yang katanya meresahkan. Bang Hafiz, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Bang Hafiz, aku mau nanya nih. Bang Hafiz kan di Dapil Sumatera Selatan 1 nih. Betul. Pas banget nih, soalnya orang tuaku tuh juga dari Palembang. Wong kita galau Bang. Bang Hafiz gimana nih? Gimana nih Bang, boleh cerita sedikit gak gimana vaksinasi presentasi di Sumatera Selatan udah sejauh apa? Saya kira di Sumatera Selatan sudah hampir mengikuti rata-rata nasional ya. Jadi dia gak terlalu tertinggal kecuali pada daerah-daerah yang memang slum area jadi sulit dicapai. Kita udah gak sabar nih, mau balik lagi back to normal. Benar. Nah Bang Hafiz,
tadi kan kita udah dengerin nih penjelasan dan juga cerita dari Mbak Ririn, Mas Abra. Boleh dijelasin dong Bang, kenapa sih UU HPP ini harus disahkan di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu Bang? Boleh dong Bang dijelasin ke kita supaya kita nggak salah paham, apalagi jadi berprasangka buruk sama pemerintah ya. Benar-benar. Saya kira justru dengan lahirnya undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan yang baru ini justru memberikan rakyat kita kepada harapan yang baru. Kalau sesi kemarin undang-undang KUP kita itu tidak menggambarkan bahwa bangsa ini akan menuju kepada bangsa yang besar. Karena apa? Karena rasa keadilan di undang-undang pajak yang lama tidak terlihat. Coba bayangkan orang kaya sama orang miskin hampir sama kewajiban membayar pajaknya. Nah hari ini kita bikin dia klasternya sampai 5 sehingga tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang menyembunyikan pajaknya bisa dilakukan lagi dalam waktu ke depan. Standar World Bank atau Bank Dunia itu penerimaan negara dari pajak itu minimal 15%. Baru bisa rakyat diberikan kesejahteraan. Kita saksikan kita hanya bisa sukses di 13% pada tahun 2010 yang lalu. Itu pun habis itu turun lagi. Sampai hari ini kena COVID hampir 2 tahun, penerimaan pajak kita hanya 8%. Ini suatu hal yang luar biasa, maka dari itu kemarin sempat defisit kita 6,12%. Defisit itu artinya kita harus melakukan buka hutang kepada luar negeri untuk mencukupi belanja negara kita. Coba bayangkan kalau teks penerimaan pajak ini terus-menerus seperti ini, bisa saja suatu saat kita tidak bisa membayar hutang kita. Maka dari itu yang gajinya 5 juta ke bawah itu tidak kena PPh. Justru inilah rasa keadilan itu yang muncul di sana. Yang perlu kita sampaikan kepada rakyat. Dan jika ini berjalan dengan baik, maka defisit kita akan mencapai 0 dan negara tidak perlu berhutang lagi ke luar negeri. Dan ini kayaknya harus disosialisasikan ya Bang, karena kalau enggak masyarakat tuh aku sendiri aja nih, baca berita tuh kalau pajak naik tuh lumayan loh, debar-debar loh. Tapi kalau ada keadilan, jadi memang tujuan, ada yang ditujukan, ada juga yang akan diberikan keringanan atau malah dilepaskan bebannya, dilepaskan beban pajak itu. Nah itu kan ada, tadi ada 5 layer itu 5 juga, cluster. 5 cluster 5 itu kan. layer itu yang akan melindungi pengusaha kecil, menengah, besar dan konglomerat sekalipun. Mereka akan masuk dalam klaster tersebut, siapapun juga tidak akan lolos dari jadi hal masyarakat tersebut. nggak menjerit juga ya buat masyarakat kita yang sangat berjuang gitu, apalagi di masa pandemi ya. Iya betul banget, jadi kalau dari Bang Hafiz sendiri tadi udah dijelasin ternyata kalau penghasilan kita di bawah 50 juta ya Bang ya, itu nggak kena PPh. Yes, per tahun, 50 juta per tahun. Kalau per bulan tetap kena ya. Nah saya mau balik lagi nih ke Mas Abra. Mas Abra, tadi melihat penjelasan dari Bang Hafiz, Mas Abra sendiri melihatnya gimana? Ya, saya setuju dengan Bang Hafiz tadi bahwa dengan adanya UU HPP ini membuat masyarakat ini justru terlindungi, ya khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena apa? Karena memang pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan perpajakan ya dengan memperluas basis pajak terutama dari kelas atas tadi yang selama ini dipukul hampir sama gitu. Makanya di bracket kelima itu atau di klaster kelima dengan pendapatan atau penghasilan di atas 5 miliar per tahun itu langsung kena pajak 35%. Jadi saya pikir ini dalam jangka panjang justru hasilnya akan jauh lebih baik buat bangsa kita ke depan gitu. Oke, wah visioner sekali ya Bung Mike ya. Mabila, Oke, aku mau kenapa nanya dong. Bung Mike? Silakan. Aku mau nanya ke Bang Hafiz boleh Bang? Bang, jadi kan aku baca di media sosial nih, katanya akan ada amnesti pajak jilid 2. Tapi kan diganti nama nih, jadi kalau nggak salah pelaporan sukarela ya. Nah itu tapi sebenarnya bukannya dampaknya malah sebenarnya nggak enak dilihat ya. Karena kan pengusaha-pengusaha besar nih jadi kayak nanti-nanti aja lah lapornya toh masih ada amnesti berikutnya. Nah itu sedangkan kita nih para konsumen kan harga-harga udah naik nih Bang karena PPN ini. Itu gimana tuh Bang? Jadi di dalam istilah perpajakan itu pendekatan hukum itu menjadi upaya terakhir. Ya.
tangkap badan, kurungan, pidana itu upaya terakhir. Karena memang dia menganut azas seperti itu. Nah, teks amnesti ini sebetulnya pintu masuk bagi siapa saja yang belum melaporkan hartanya di teks yang pertama. Pemerintah ini cukup baik ternyata, dia beri kesempatan kedua. Ayo, siapa yang mau mendeklar, you punya harta tapi tidak dilaporkan, kami ampuni. Tapi ya bayar pajak sekian, kecil memang. Daripada jadi temuan, kalau ini udah ditutup Juni tahun depan, maka tidak ada ampun lagi pidana badan, perdata, dan juga akan kena 300%, 200 sampai 300% denda. Dan itu berat. Maka dari itu ini upaya ini sebetulnya menjemput kepada masyarakat yang dulu takut-takut. Dulu kan masih malu-malu Mbak. Teks amnesti pertama tuh rakyat itu, nanti aku udah lapor, masih juga aku ditagih yang masa lalu. Padahal tidak. Kita udah koordinasikan dengan KPK, Jaksa Agung, dan juga institusi hukum di Indonesia bahwa undang-undang teks amnesti yang lalu itu adalah menutup semua kejadian yang lalu dan disahkan, dinormalisasi harta dia dalam bentuk baru dengan menyerahkan sekian persen pajaknya. Nah, pada kesempatan pertama tersebut rakyat atau masyarakat masih ragu. Terbukti dengan hanya 1.300 triliun pernyataan uang masuk dan 110 triliun uang cash yang masuk ke Indonesia. Padahal Presiden kan menyampaikan ada 11.000 triliun kan di luar negeri, ada sekian ribu triliun yang punya aset, itu ternyata dideklarasikan hanya 10%-nya. Tetapi secara akumulasi ini cukup berhasil. Nah, kita berharap di teks amnesti jilid 2 ini, atau katakanlah teks amnesti ini di pasal 6 dimasukkan di harmonisasi peraturan perpajakan, membuka peluang kepada kita. Kalau adik-adik atau saudara-saudara sekalian punya sawah yang belum dilaporkan, silakan dilaporkan. Itu akan diakui pemerintah dan kita tidak akan diutik-utik masa lalu kita, tetapi kita menyelesaikan pajaknya. Ya, mungkin hanya sekitar 5 atau berapa persen lah gitu. Saya kira ini tentang teks amnesti supaya bisa dipahami. Iya, kalau gini aku jadi jelas nih Mbak. Iya, jelas ya Bung Mak ya. Intinya ini adalah kesempatan terakhir. Mendingan lapor sekarang sebelum akhirnya nanti dikenain denda ya Bang Hafiz ya. Oke, pemirsa, obrolan kita kayaknya makin seru nih ya. Tapi kita bakal ada obrolan seru lain ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bilik Bincang. Balik lagi di Bilik Bincang. Nah, pemirsa, mumpung kita lagi di area publik nih, kayaknya nggak afdol nih kalau kita mendengarkan pertanyaan langsung dari masyarakat. Benar nggak Bung Wan? Benar. Langsung aja yuk. Langsung. Untuk Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan pertanyaannya, silahkan. Narasumber kita ada 3 nih, tinggal pilih. Oke, silakan Mbak Joren. Izin sedikit bertanya perihal yang tadi diperbincangkan Pak. Karena kebetulan saya juga merupakan seorang pedagang nih Pak. Namun yang masih saya bingung, kebetulan biasanya bahan dasar yang biasa saya beli ini merupakan barang jadi yang sudah pasti terkena PPN nih Pak. Atau memang kalau bahan dasar meskipun barang jadi itu tidak terkena PPN. Nah, seperti apa pengaturannya mohon dijelaskan. Karena kalau terus melambung seperti itu kasihan pelanggan saya nih Pak, takutnya nggak jadi beli. Jadi esensi pajak itu adalah PPN ya maksudnya tadi, ketika barang yang kita dagangkan itu dia berpindah pemilik ya, atau dia diolah menjadi barang yang baru, maka dia mulai mendapatkan nilai pendapatan negara di situ. Karena kita kan mengolah sesuatu ini sebetulnya kan milik negara yang kita beli dengan uang, kemudian kita jual dengan mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, pemerintah berhak mengutip 11% dari nilai penjualan tersebut. Jadi itu berlaku umum untuk barang dan jasa ya, yang berpindah tangan ataupun dia berubah wujud dari bahan baku menjadi bahan jadi. Tetapi ini tidak berlaku bagi sembako. Ya. Sembako tetap dijamin pemerintah
Karena itu adalah 9 pokok bahan makanan kita. Kami di DPR kemarin bersepakat dengan pemerintah untuk tidak membebani rakyat terhadap sembako. Saya kira itu esensinya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ingat ya, Bung Mike, sembako tetap bebas PPN. Nah, gimana nih, Mbak? Udah jelas? Udah terjawab Cukup ya? jelas, Mbak. Oke. Nah, Bang Hafiz sendiri gimana nih? Apakah sosialisasi tentang UHPP ini sudah dilakukan dengan gencar nih, Bang? Gimana, Bang Hafiz? Kalau dari sisi undang-undang yang sudah disahkan, maka undang-undang itu langsung otomatis berjalan. Tetapi kita menunggu masa waktu 6 bulan, rakyat masih bisa melakukan judicial review. Sepanjang 6 bulan tidak dilakukan, maka dia tidak mengalami perubahan. Maka biasanya kami di DPR akan langsung mensosialisasikan undang-undang tersebut sejak 6 bulan disahkan tersebut. Jadi memang ini masih dalam masa pancaroba. Memang yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah itu masih jauh. Ya, kita harus mengakui bahwa di balik GDP kita yang tinggi nomor 17 dunia, bahkan 16 hari ini, sampai Presiden Jokowi pun diberikan presidensi G20, itu menunjukkan bahwa parital capacity kita atau kekuatan daya beli kita itu sangat tinggi di dunia, nomor 16 sedunia ini. Tetapi jangan lupa bahwa itu dimiliki oleh orang-orang tertentu di Indonesia. 100 juta rakyat kita itu memang masih perlu dibimbing dan diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, ini yang suara yang belum terwakili. Maka dari itu dengan harmonisasi undang-undang ini kita berharap keadilan itu muncul. Karena pada prinsipnya pajak itu adalah distribusi rasa keadilan, ya, dari si kaya memberikan kepada si miskin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kenapa undang-undang ini sepertinya sangat diinginkan oleh pemerintah? Karena memang kita berharap bahwa terjadi reformasi perpajakan kita sehingga memberi rasa keadilan untuk rakyat. Ini sebetulnya sasaran akhirnya. Sehingga apa yang dicita-citakan rakyat, sekolah tanpa bayar, ke rumah sakit dibiayai, kemudian pendidikan juga bermutu dan jalan raya kita juga tidak berlubang-lubang. Oke, terima kasih Bang Hafiz. Sebelum kita tutup acara nih ya, ada bingkisan dari Bang Hafiz sebagai kenang-kenangan. Yaudah, langsung aja yuk kita berikan. Baik pemirsa, nggak kerasa ya ternyata kita udah di penghujung acara nih Bung Mike. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bang Hafiz, Mas Akbar dan juga Mbak Ririn yang udah berbagi cerita dan pastinya memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi nih ke kita. Semoga setelah ini nggak ada lagi ya kesalahpahaman di antara masyarakat. Iya, dan please jangan bikin-bikin hoax lagi ya Mbak ya. Yes, benar-benar. Oke. Kalian juga bisa langsung cek di website kami di dpr.go.id atau di channel YouTube kami di TVR Parlemen dan di Instagram di @TVRParlemen. Ya, saya Sabila bersama dengan Bung Mike dan juga panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.